Halo semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Wira. Kali ini kita mau lanjut bahas tentang yang 30% ya. Jadi kedua terbesar dari sini itu adalah risk dan money management. Tentunya kalau ngomongin risk dan money management, maka kita harus mulai dulu dengan mengenali apa sih risiko-risiko yang ada di investasi atau trading saham gitu ya. Inilah yang kita sebut sebagai manajemen resiko. Secara umum, risiko dalam investasi saham itu ada 4 ya. Risiko fundamental, risiko likuiditas, terus ada risiko kehilangan modal atau rugi, rugi, sama yang terakhir one prestasi atau gagal bayar. Kita mulai dulu dari risiko fundamental. Contohnya ini untuk investor yang memang mengharapkan keuntungan dari dividen, itu emiten itu bisa di tahun itu tidak jadi membagikan dividen atau bahkan tidak membagikan dividen gitu ya. Jadi contoh ini ada beritanya memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Tentunya akan berikan alasan gitu ya, penjelasan. Misalkan perusahaan mengalami kerugian akibat pandemi. Otomatis perusahaannya tidak jadi membagikan keuntungan ke para investor ya dalam bentuk dividen gitu. Karena perusahaannya juga lagi kesulitan gitu. Atau contoh keuntungannya itu sedang mau disimpan sebagai dana cadangan gitu. Atau yang lebih baik sebenarnya keuntungannya tidak dibagikan ke para investor karena memang lagi mau ekspansi perusahaannya sehingga butuh modal gitu ya. Jadi banyak kemungkinan di mana emiten tidak jadi membagikan dividen, dan itu risiko gitu. Itu risiko yang harus kita terima. Namanya investasi atau trading pasti ada salah satu risiko seperti itu gitu ya. Nah, tentunya dari kita jangan hanya reaktif ya, kita harus proaktif. Apa yang harus kita lakukan sebelum atau misalkan hal seperti ini terjadi gitu. Solusinya adalah kita cari yang memang rutin banget ya, rajin banget membagikan dividen gitu. Dan juga kita bisa diversifikasi, jangan hanya ke satu perusahaan yang memang rajin membagikan dividen, tapi kita bisa pecah ke 3 perusahaan contohnya gitu, atau beberapa perusahaan. Jadi kita cari solusi yang alternatif yang kita ada gitu. Jadi kalau suatu saat tidak jadi membagikan dividen, paling tidak mungkin kita masih ada pilihan lain gitu. Oke, cara untuk melihat suatu perusahaan itu rajin membagikan dividen itu gimana gitu ya. Jadi kita cek historisnya gitu ya. Kita bisa lihat sejarah dari pembagian dividennya. Salah satunya bisa dari kasei.co.id atau teman-teman mungkin bisa lihat dari aplikasi-aplikasi saham lainnya gitu ya. Tapi saya biasanya lihat dari Kasei. Terus di sini nanti ada bagian layanan jasa dan efek terdaftar gitu ya. Nanti muncul nih halaman seperti ini. Terus teman-teman bisa masukkan aja nama emitennya. Contoh saya masukkan di sini PTBA gitu ya. Dan tinggal klik aja nih PTBA. Setelah diklik nanti muncul halaman seperti ini ya. Teman-teman cari, jadi nanti muncul banyak informasi dari PTBA. Teman-teman cari yang judulnya itu corporate action ya, aksi korporasi, isi dividen gitu, atau DIV aja harusnya sudah muncul gitu ya. Dan langsung deh, ini adalah list dari historis pembagian dividen dari PTBA. Kita bisa lihat PTBA 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, 14, rajin banget gitu ya. Jadi kalau yang sudah serajin ini membagikan dividen, itu biasanya kecil risikonya untuk tidak jadi membagikan dividen gitu ya. Nah, ini salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi itu. Dari sini pun kita bisa lihat kecenderungannya biasa PTBA itu bagi dividennya itu di bulan-bulan apa gitu ya. Gitu, itu juga informasi yang bisa bermanfaat. Oke. Kemudian risiko fundamental yang lain ada yang namanya adalah forced delisting. Jadi delisting dari bursa secara paksa gitu. Jadi ini ada beritanya, contoh 5 emiten delisting dari BEI gitu. Solusinya apa nih untuk menghindari risiko seperti ini ya? Tentunya solusinya adalah kita menganalisa emitennya gitu.
baik secara fundamental atau secara teknikal. Dari fundamental kita bisa tahu ini sebenarnya perusahaannya bermasalah atau enggak gitu. Dari teknikal sebenarnya bisa jadi sudah ada tanda-tanda bahwa perusahaannya bermasalah gitu. Ini kenapa harganya turun terus, ini kenapa bearish gitu ya, downtrend gitu. Kelihatannya ada masalah nih perusahaan gitu. Jadi analisa inilah yang bisa membantu kita menghindari risiko forced delisting gitu ya. Contoh, kalau di iPod itu kita bisa cek yang di bagian securities analysis. Lalu pilih yang namanya stock focus dan muncullah tampilan seperti ini gitu ya. Ini adalah informasi fundamental laporan keuangan fundamental dari emiten yang kita pilih ya. Contohnya di sini ada FIN. Lalu teman-teman bisa nih lihat aja ciri-ciri emiten yang berpotensi delisting itu biasanya ya itu tidak ada keterbukaan informasi. Jadi entah kenapa ini perusahaan enggak mau menyampaikan laporan keuangannya atau telat melulu gitu ya. Telat melulu menyampaikan laporan keuangan tuh teman-teman harus hati-hati. Karena itu ciri-ciri bahwa perusahaannya ini nggak benar gitu ya. Nggak benar gitu. Ini contoh FIN, FINN, muncul nih notasi khusus L, laporan keuangan belum disampaikan gitu. Nah itu kalau sampai 2 kuarter berturut-turut seperti itu ya harus hati-hati gitu ya, itu nggak benar perusahaannya. Atau contoh lain yang mungkin bisa jadi ciri-cirinya adalah kerugian yang berturut-turut. Lihat saja bagian net profitnya, merugi terus, nah itu, atau meruginya bahkan tiba-tiba meledak gitu ya. Meledaknya berkali-kali lipat, itu harus hati-hati ya, itu udah ciri-ciri tanda bahaya gitu. Tentunya analisa fundamental itu mendalam ya. Nggak cuma sesimpel melihat ini rugi gitu, tapi kadang kan contoh lagi masa pandemi, misalkan yang perusahaan konstruksi mereka tentu merugi karena tidak ada project misalkan. Nah itu hal-hal yang memang dipelajari oleh analisa fundamental, dan kebetulan saya tidak bisa sharing terlalu banyak tentang itu karena pengalaman saya di sana pun tidak terlalu mendalam gitu. Tapi ya, ini ciri-ciri secara umum ya. Secara umum yang berpotensi delisting. Nggak wajib itu delisting gitu ya. Cuma berpotensi. Yaitu kerugian yang berturut-turut. Oke, kita masuk ke jenis risiko yang kedua, itu adalah risiko likuiditas atau liquidity risk gitu ya. Apa yang dimaksud dengan liquid? Jadi, saham yang liquid itu kita dapat perdagangkan dengan mudah ya. Beli dan jualnya itu mudah dicairkan gitu. Beli gampang, jual pun gampang. Itu namanya adalah liquid gitu ya. Contoh kalau yang investasi tidak liquid, misalkan kita investasi properti gitu. Kita beli rumah untuk dijual. Nah, itu biasa kita sebutnya tidak liquid. Kenapa? Karena kalau pas kita butuh nih, kita mau jual rumahnya, belum tentu ada yang mau beli kan? Kita harus ada pembeli baru akhirnya rumah itu bisa dijual, sehingga itu aset yang kurang liquid gitu ya. Ada risiko likuiditas di sana bahwa ketika butuh, nggak bisa dijual gitu, nggak bisa dijadikan uang. Sama di saham juga banyak perusahaan yang liquid, tapi ada perusahaan yang tidak liquid. Artinya apa? Kita bisa beli, tapi nggak bisa dijual. Contohnya, teman-teman bisa lihat kalau misalkan di bagian lotnya ini adalah order booknya. Ini emiten namanya Cita. Lotnya ini sehari transaksinya itu cuma 4 lot gitu. Kalau teman-teman ada 10 lot, teman-teman mungkin butuh 2-3 hari baru bisa kejual semua. Itu pun belum tentu jual untung. Bisa jadi jual rugi gitu ya. Nah, ini saham yang tidak liquid ya. Masa sehari hanya 4 lot, ini bahaya ini gitu. Teman-teman harus hati-hati. Beli pun mungkin teman-teman ya bisa ya, beli itu tetap bisa gitu. Tapi jual hati-hati. Nah, total transaksi harian yang tadi 4 lot itu 1,2 juta rupiah gitu. Bayangin untuk teman-teman yang misalkan biasa beli satu emiten, contohnya modalnya itu 5 juta, ini masa sehari aja cuma 1,2 juta gitu. Teman-teman beli 5 juta ini bisa habis antriannya gitu loh. Gitu. Nah, inilah yang namanya saham yang tidak liquid. Gitu.
Tentunya ini tergantung ya. Kalau teman-teman yang modalnya mungkin cuman 200.000, maka ini masih liquid. Teman-teman bisa beli, bisa jual gitu ya. Bisa beli, bisa jual. Tapi ya itu, untuk teman-teman yang modalnya di atas 1,2 juta, sudah jelas ini saham yang tidak liquid ya. Tidak dapat teman-teman cairkan dengan mudah. Sehingga ini berisiko. Berisiko uangnya nyangkut ya, nggak bisa keluar, nggak bisa cairin. Contoh ciri-ciri lain suatu saham itu nggak liquid, itu antriannya bolong. Karena kalau liquid harusnya di harga berapapun ini sudah ada yang siap beli, siap jual. Siap beli, siap jual itu ya bukti bahwa saham itu liquid. Nah ini buktinya adalah dari 2880, 2890 tiba-tiba lompat 2940. Artinya apa? Teman-teman boleh nih beli di harga 2940, tapi kalau mau jual, nggak ada yang mau beli. Yang mau beli itu diskon besar-besaran ya, 2890. Artinya teman-teman beli hanya untuk dijual rugi gitu ya. Oh, boleh teman-teman beli 2940. Maunya jual di harga lebih tinggi gitu ya, jual di harga 3000, nggak ada yang mau beli. Yang mau beli itu 2800-an gitu. Teman-teman mau jual 3000, nggak ada yang mau beli gitu ya. Nah, ini saham yang tidak liquid, teman-teman harus hati-hati. Sebenarnya solusinya gampang ya. Untuk menghindari risiko likuiditas, ya hindarilah saham yang tidak liquid. Dan ini ya, ciri-cirinya sudah saya sharing. Nah, ini poin yang tadi saya sempat sampaikan ya, saham yang tidak liquid itu tergantung sama modal masing-masing gitu ya. Sebenarnya tipsnya gimana nih untuk menentukan ini liquid untuk saya atau tidak gitu. Nah, caranya adalah teman-teman bisa lihat antrian belinya, yaitu bagian bid sini ya, bid. Lalu teman-teman perhatikan yang bagian best bid ini. Atau bolehlah rata-rata dari antrian beli gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman mau jual, kan mau dicairkan ya, liquid gitu ya, mau dicairkan, cukup nggak 11.500 antrian ini untuk teman-teman keluar gitu ya. Nah, itu tipsnya adalah jangan tentu patokannya 11.000 ini, tapi sepertiganya. Jadi contoh lah, ini kasar saja, ini anggaplah 12.000, sepertiganya itu kan 4.000 lot ya. Ada 4.000 lot yang ngantri siap untuk beli. Artinya kita pun bisa jual 4.000 lot gitu ya, sepertiganya. 4.000 lot itu kurang lebih di saham DILT ini itu sekitar 80 juta. Kalau ternyata modal teman-teman untuk investasi di DILT ini cuman 20 juta misalkan, 20 juta, ya ini saham yang liquid bagi teman-teman. Karena itu jauh di bawah 4.000 lotnya. Sangat yakin deh teman-teman bisa cairkan 20 juta teman-teman itu. Tapi untuk teman-teman yang investasinya modalnya udah gede gitu ya, investasi di DILT aja itu misalkan 200 juta, sudah jelas DILT itu kurang liquid untuk teman-teman dengan modal sebesar itu gitu. Oke? Jadi itu tipsnya ya, sepertiga dari best bid, pastikan teman-teman masih di bawah itu, artinya besar kemungkinan teman-teman bisa cairkan dengan mudah gitu ya, dengan mudah. Kalau misalkan 100 juta gimana Wir? Sebenarnya itu masih termasuk liquid, tapi udah agak berisiko gitu ya. Takutnya mau nggak mau teman-teman harus habiskan 2 antrian, misalkan seperti itu gitu. Nah, itu risiko ya, itu risikonya gitu. Tapi ya, sebenarnya susah ya patokan tentang liquid itu karena agak subjektif gitu. Oke, itu sedikit tips ya supaya dihindari gitu. Oke, risiko likuiditas yang selanjutnya ini adalah auto reject bawah atau kita sebutnya ARB. ARB itu harga turun sampai suatu batas yang sudah ditentukan oleh bursa gitu ya. Loh, kenapa bursa membatas-batasi seperti itu gitu? Karena sebenarnya menjaga biar harga tidak terlalu liar pergerakannya gitu. Jadi kalau turun ada maksimum penurunannya. Kalau naik pun ada dibatasi, nggak boleh naik terlalu tinggi. Itulah yang namanya auto reject ya. AR gitu, auto reject. Kalau batas bawah kita sebutnya auto reject bawah. Batas atas namanya auto reject atas. Oke. Ini contoh saham Inco
kita bisa lihat bahwa harganya udah turun sampai ke 5.150. Loh, nggak bisa turun lagi nih, nggak bisa lebih murah gitu, karena dari bursa sudah batasin ini auto reject bawah hari ini. Oke, udah kena mentok di sini, ya udah nggak bisa turun lagi harganya gitu. Hanya bisa beli, nggak bisa jual. Nah ini kenapa ini ARB ini disebut risiko likuiditas, karena kalau terjadi ARB nggak bisa dijual gitu ya. Nggak ada lagi antrian beli di sini. Kalau nggak ada yang antri beli, kita nggak bisa jualan. Jadi ini risiko ya, ini risiko. Kebijakannya bisa berubah-ubah ya sebenarnya, tergantung kondisi. Teman-teman supaya ikuti yang terupdate, selalu buka saja ini. Kalau di idx.co.id ya, di websitenya bursa, bagian investor ada yang namanya mekanisme perdagangan. Silahkan dibuka, nanti ada tabel yang seperti ini nih. Tabel yang seperti ini. Nah, untuk kebijakan sekarang di masa pandemi, ada sedikit perubahannya. Jadi, auto rejection atas itu 35%, 25%, 20%, tergantung nih harga sahamnya di harga berapa. Contoh, kalau Inco tadi 5 ribuan ya. Berarti, ini auto reject atasnya 20% gitu. Sedangkan kalau auto reject bawahnya, ini kebijakan karena pandemi, maka dibatasi tidak boleh lebih dari minus 7% gitu ya. Atau kalau sudah nyentuh 50 rupiah, otomatis kena auto reject. Tidak bisa turun di bawah 50 ya. Makanya kadang kita sering sebut saham gocap gitu ya. Saham gocap. Oke. Nah, ini bisa berubah-ubah. Rajin-rajin saja lihat bagian investor, mekanisme perdagangan. Tentunya kondisi lain saya kasih contoh ya. Dulu pada saat krisis 2008, kebijakannya itu arahnya itu 20%, ARB-nya itu minus 10%. Jadi beda ya. Sama kondisi pandemi sekarang 7%, dulu itu ARB-nya minus 10% gitu. Tapi kalau kondisi yang normal, maka auto reject-nya itu simetris ya. Jadi kalau naiknya 35%, maka auto rejection bawahnya bisa turun 35%. Bisa naik 25, bisa minus 25. Itu istilahnya auto reject simetris. Tapi memang ya di kondisi khusus, bursa menentukan untuk auto rejection yang asimetris ya, tidak simetris. Contohnya ini, krisis 2008 ya. Ini asimetris. Oh ya, ada juga papan pencatatan ya. Jadi namanya papan akselerasi gitu. Papan akselerasi ini khusus untuk IPO ya, emiten-emiten yang asetnya itu kecil menengah gitu. Jadi itu biasanya di bawah kurang lebih 250 miliar gitu ya, 250 miliar. Jadi dia belum memenuhi syarat papan pengembangan ya. Nah, otomatis dia masuk ke papan khusus ini. Tercatatnya di tempat yang khusus gitu. Kebijakannya pun khusus gitu, kebijakannya khusus. Contohnya ada 5 saham yang per tanggal 7 Maret ini tercatat di papan akselerasi. Ada Cash, PGJO, Plan, PPGL, sama Sofa. Gitu. Papan akselerasi ini, ARB-nya itu minus 10%. ARA-nya juga 10% gitu ya. Jadi simetris. Naik 10%, turun minus 10%, mentok gitu. Dan harga minimumnya bukan gocap gitu, bukan 50. Tapi saham papan akselerasi bisa turun sampai 1 rupiah. Jadi hati-hati gitu ya. Teman-teman pikir, wah ini Plan udah deket harga gocap nih, santai kok turun sekarang di bawah gocap gitu. Karena dia papan akselerasi. Dia bisa turun sampai 1 rupiah ya, hati-hati. Oke, itu sedikit tambahan mengenai kebijakan auto reject ya. Oke, auto reject bawah ini sering banget ya ditemukan di saham-saham yang naiknya sudah terlalu tinggi atau saham yang terbangnya gila-gilaan gitu ya. Kita bisa lihat di sini sahamnya terbang, tiba-tiba auto reject gitu. Dan ingat ya, ketika ARB auto reject tidak ada antrian beli, teman-teman nyangkut ya, tidak bisa dijual gitu. Tidak bisa jual. Maka ini namanya risiko likuiditas gitu.
Dan karena tidak bisa dijual berhari-hari, ini hati-hati, teman-teman bisa mengalami loss yang dari atas sampai bawah ini itu minus 60-an%. Itulah kenapa bahaya banget kalau teman-teman yang suka all in gitu ya. All in semuanya. Apalagi di saham yang terbang ini. Ya mungkin teman-teman bisa cepet kaya gitu. Tapi di balik kekayaan itu, tiba-tiba teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman akan kehilangan untuk yang all in ya, 60% modalnya. Lebih dari setengahnya habis, lenyap gitu. Baru akhirnya bisa dicairkan di bawah gitu. Itu jadi semengerikan itu ya, teman-teman harus hati-hati sama saham yang sudah naik terlalu masif gitu. Oke. Nah, ini miskonsepsi teman-teman yang masih pemula gitu ya. Sering banget teman-teman yang pemula berpikir bahwa alah, kalau sudah naik berhari-hari itu baru berbahaya. Bahkan yang lebih parah, teman-teman pemula itu udah naik berhari-hari pun masih saja dibeli gitu. Padahal semakin gila-gilaan naiknya kayak gini, semakin berbahaya gitu. Tapi ya itu, nggak cuman yang naik setinggi itu ya. Naik tinggi satu kali saja pun itu sudah berisiko liquid gitu ya. Kena risiko likuiditas gitu. Jadi saya kasih contoh di sini nih. Ini saham sideways, terbang gitu. Naik tinggi banget gitu. Nah, pikirnya itu kan, oh ini kemungkinan bisa arah naik tinggi ya. Enggak. Dalam sehari begitu naik langsung dibanting ke bawah gitu. Teman-teman yang berpikir bahwa ini akan naik di hari pertama itu nyangkut semua di sini. Dan saya nggak mau sebut ya ini saham apa, tapi yang penting ini saham yang sekarang bahkan yang nyangkut di sini belum bisa keluar. Sudah hampir lebih dari 1,5 tahun. Gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Jangan berdelusi gitu bahwa kalau ini udah naik tinggi, teman-teman akan naik tinggi terus supaya makin kaya. Nggak seperti itu. Ini bahkan turun di bawah kenaikan itu ya. Sudah rugi parah gitu. Termasuk di saham-saham yang seperti ini ya. Naik. Teman-teman misalkan sudah di hari kelima di sini gitu. Teman-teman berpikir, alah ini masih bisa naik. Ini kebetulan aja naik gitu. Tapi kenyataannya bisa saja turun. ARB dan teman-teman kehilangan. Wah, santai Wir, ini kalau di sini turun kan biasa aja. Enggak gitu. Dari sini ke sini itu setengah ya. Ini 50% juga. Dari sini ke sini minus 60%. Dari sini ke sini itu minus 50%. Dimanapun di sini, teman-teman bisa kehilangan setengah dari modal teman-teman. Kalau teman-teman all in ya. Itulah kenapa bahaya banget yang namanya all in. Di saham-saham yang naiknya gila-gilaan gitu ya. Bahkan nggak usah di saham yang kayak gini. Di saham manapun, saya tidak akan menyarankan teman-teman untuk all in ya. Untuk semua modalnya di satu emiten, itu terlalu berbahaya. Dan itu nanti akan banyak kita bahas di episode selanjutnya ya. Tapi ini, teman-teman perlu sadar bahwa nggak ada istilahnya kayak, alah kalau udah 3 kali baru bahaya, alah udah 5 kali baru bahaya, 7 kali baru bahaya. Nggak ada. 1 kali pun kalau naik tinggi dan mendadak seperti itu jangan dikejar, itu berbahaya. Oke, berbahaya sekali. Apalagi ya ini ya, dikasih harapan gitu, besok paginya naik tinggi. Teman-teman berpikir bahwa ini baru hari kedua, diam-diamin aja. Karena mana tahu ini ada hari ketiga, hari keempat ya, tidak ada. Begitu naik tinggi, teman-teman beli semua di sini, dibanting ke bawah, nyangkut, nggak bisa dijual. Bisa dijual, kalau ini mujurnya masih bisa dijual ya, dijual rugi gitu. Tapi hati-hati, karena most likely ya, banyak kemungkinan itu bisa langsung ARB berhari-hari beruntun, teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau boleh jujur, dibanding rugi, saya sendiri lebih takut ARB gitu ya, lebih takut sama risiko likuiditas. Karena kalau rugi ya udah saya bisa terima minus 10% cut loss, udah saya masih ada modal untuk bisa recover modal saya trading di saham yang lain gitu. Tapi kalau yang kena risiko likuiditas,
itu udah rugi, nggak bisa diapa-apain uangnya, nggak bisa dicairkan gitu. Jadi saya lebih takut sama risiko likuiditas ya daripada risiko kerugian atau capital loss gitu. Nah, saya harap pun teman-teman yang masih pemula justru melihat yang kayak gini itu harusnya takut, bukan malah rakus gitu ya. Bukan malah rakus. Malah kita bisa belajar analisa supaya dapatkan saham-saham yang seperti ini. Bukan justru udah naik baru teman-teman beli gitu ya gitu. Teman-teman justru harus berpikir gimana caranya kita bisa beli di bawah sini. Di harga yang masih tenang-tenang, tiba-tiba terbang, kita yang jualan. Baru retail pemula lain yang mungkin yang beli dari kita dan mereka nyangkut gitu ya. Itu the greater fool theory ya. Siapa yang mau beli di harga yang lebih mahal gitu. Oke, hati-hati ya, hati-hati. Jangan ada mindsetnya bisa terbang berhari-hari. Oh ya, ini contoh ARB, tapi ARB karena harga minimum gitu ya. Misalkan kalau Betek, harga minimumnya adalah gocap gitu. Begitu turun sampai 50, maka tidak ada lagi antrian beli, teman-teman nyangkut gitu ya. Istilahnya itu saham gocap atau saham tidur gitu. Jadi kita bisa lihat harganya turun, udah tidur aja. Tidur. Loh, kenapa tidur, Wir? Karena banyak banget yang nyangkut gitu ya. Saking banyak yang nyangkut, semua mau jualan, tapi tidak ada yang mau beli. Loh, kenapa nggak ada yang mau beli? Karena kalau beli, maka orangnya jadi nyangkut. Gitu. Itulah kenapa saham gocap itu mengerikan ya. Duitnya itu nggak bisa dijual, udah rugi, teman-teman nggak bisa cairkan gitu. Mending kalau misalnya kayak kita investasi properti, itu masih bisa untung, nggak bisa dicairkan, tapi kalau dicairkan itu bisa untung. Ini masalahnya udah rugi, nggak bisa cairkan, dan kalau naik belum tentu untung gitu. Jadi hati-hati ya sama saham-saham yang berpotensi tidur di 50 gitu. Contoh di kasus ini, kita bisa lihat ya, yang ngantri jualan nih, pengen banget kabur ya, pengen banget cairkan saham Betek ini, ada 700.000 lot gitu loh. 700.000 lot gitu. Dan itu kalau dihitung-hitung kali harganya itu sekitar 3,4 M. Bayangin, harus ada orang yang entah kenapa mau beli saham Betek 3,4 miliar baru teman-teman bisa keluar. Teman-teman bisa jualan, dan itu pun jualan rugi gitu. Itulah kenapa risiko likuiditas adalah risiko yang menurut saya paling mengerikan gitu. Paling mengerikan. Hati-hati. Oke, solusinya gimana supaya kita tidak kena risiko likuiditas ya? Jawabannya adalah analisa gitu ya. Teman-teman harus analisa dengan baik emitennya, fundamentalnya, atau secara teknikal. Jangan pernah beli di kondisi seperti ini gitu ya. Udah tahu harganya gila-gilaan liar seperti ini, ya jangan justru ikutan liar gitu ya. Kita justru cari yang base seperti ini. Oke, itu kita bisa analisa gitu ya. Dari base seperti ini ada potensi dan kemungkinan kita bisa dapat harga yang terbang gitu. Oke, jadi manfaatkan analisa. Selain itu, psikologinya dijaga. Ini saya sudah bahas ya di episode sebelumnya, jadi kalau yang belum nonton silahkan nonton gitu. Yaitu berhubungan sama iri hati ya, envy. Ya teman-teman harus belajar ikhlas gitu. Kalau ada yang dapat terbang gini, jangan teman-teman, wih dia dapat nih, saya ikut beli lah. Beda gitu. Kalau dia beli di bawah sini dan akhirnya sudah untung, sama teman-teman yang baru beli di atas ini, teman-teman itu risikonya itu gede banget. Risiko ini turun bisa di mana saja. Jadi itu sangat berisiko, beda sama yang beli di bawah gitu. Nah itulah belajar analisa. Belajar analisa itu mencari potensi yang rendah risiko ya. Rendah risiko tapi keuntungannya menarik gitu. Jadi tiap kali teman-teman melihat ada yang profit karena sahamnya terbang, belajar ikhlas aja gitu. Karena kalau teman-teman iri hati, malah biasa teman-teman nyangkut kena ARB dan lain-lain ya. Itu lebih parah gitu. Selain itu teman-teman jangan rakus gitu ya, jangan greed. Jangan pikirannya pengen cepat kaya. Dan itu sudah saya bahas di
episode sebelumnya, silakan ditonton saja ya, lebih mendalam di sana. Oke. Risiko likuiditas lainnya ada yang namanya suspensi gitu ya. Jadi kalau harga sahamnya bergerak dengan tidak wajar, atau istilah teknisnya itu unusual market activity gitu. Aktivitas market yang tidak normal gitu ya. UMA kita sebutnya, UMA gitu. Maka ada kemungkinan dari bursa akan melakukan kebijakan suspensi. Jadi sahamnya tidak dapat diperdagangkan untuk waktu tertentu gitu. Cara ngeceknya gimana nih? Kalau di iPod itu ada di bagian news, suspend dan release stock gitu. Jadi saham yang disuspend atau saham yang dibuka suspensinya gitu. Oke, bisa dicek bagian sini. Atau teman-teman bisa cek di website bursa, bagian berita, ini ada yang namanya UMA, Unusual Market Activity, sama suspensi. Solusinya gimana nih untuk menghindari risiko suspensi ini ya? Biasanya kalau yang suspensi karena geraknya liar, itu kena peringatan dulu ya, kena peringatan UMA ini dulu. Jadi kalau sudah UMA, ya hindari aja sebelum nanti kena suspensi gitu ya. Gitu. Karena kalau kena suspensi, lagi-lagi tidak diperdagangkan ya, teman-teman nggak bisa jual, nggak bisa dicairkan. Apalagi kalau teman-teman sudah all in-nya itu nggak bisa dicairkan, habis lah. Uang teman-teman itu sebanyak itu nggak bisa diapa-apain gitu. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Oh ya, ngomong-ngomong nggak harus UMA juga gitu ya. Bisa loh bahwa emiten itu tanpa peringatan, tanpa UMA, tiba-tiba disuspensi gitu. Contohnya apa? Karena dia disuspensi bukan karena pergerakan yang tidak normal ya, bukan karena unusual market activity, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya. Contoh, emitennya tidak mengumpulkan laporan keuangan, emitennya tidak bayar biaya listing ke bursa gitu ya. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa kena suspensi juga gitu ya, tanpa UMA. Nah, solusinya gimana? Kalau untuk kasus ini ya, solusinya fundamental perusahaannya gitu. Cek aja ini perusahaan sering nggak nih nggak laporkan laporan keuangan gitu ya. Yang seperti itu ya bisa dihindari gitu ya. Atau ya bisa trading, yang penting dengan modal wajar, jangan di all in gitu ya. Jangan di all in, itu kebiasaan pemula. Oke? Jadi yang seperti ini bisa dilihat dari sisi fundamentalnya. Oke, suspensi itu emang semengerikan apa sih? Kan cuman nyangkut gitu ya. Kan cuman nggak bisa dijual. Nanti kalau sudah dibuka suspensinya kan biasa saja gitu. Sebenarnya enggak gitu ya. Sebenarnya enggak. Kita bisa lihat di sini sahamnya ini naik. Saya nggak mau nyebut nama emitennya ya. Nanti teman-teman malah beli. naik. Terus kena suspensi. Suspensinya ini masih 3 hari ya. Ini ada yang namanya suspend 1, suspend 2. Makin lama itu harinya makin panjang gitu. Nah ini kena suspensi gitu. Terus naik lagi. Nah, terus biasa pemula malah makin gila-gilaan ya, beli. Terus akhirnya ini kena suspensi yang sampai sekarang pun belum dibuka gitu. Jadi bayangin teman-teman ada uang nggak bisa dicairkan, walaupun itu untung gitu ya. Walaupun itu profit, tapi nggak bisa dicairkan. Duitnya itu ngendap aja. Saran saya, pesawat yang sudah terbang ya jangan dikejar. Ya ini pesannya sama seperti yang tadi ya. Pesannya sama sebenarnya. Nggak usah rakus gitu ya. Karena ini risikonya gede banget. Ini kalau naik, kalau turun, ini bisa ARB sampai teman-teman kehilangan puluhan persen gitu. Oke? Hati-hati. Nah, ini baru ngomongin suspensinya. Pertanyaannya, setelah suspensinya dibuka, kira-kira apa yang terjadi? Teman-teman ada yang nyangkut lama gitu. Misalkan ada yang sampai all in gitu ya. All in, begitu dibuka bisa diperdagangkan, kira-kira pikirannya apa? Cepet-cepet dicairkan kan? Karena orang rebutan gitu. Orang udah rebutan sejak lama pengen cairkan saham ini. Otomatis apa? Semua orang pengen jualan. Kalau semua pengen jualan, akibatnya apa? Tidak ada yang mau beli. Dan kalau tidak ada yang mau beli, itu akan terjadi ARB. Dan ARB artinya apa? Duitnya nggak bisa diapa-apain gitu. Kita bisa lihat, itu bukan hal yang langka ya. Itu sering banget terjadi. Nih, harga ARA, base,
arah-arah. Nah, ini kan mulai menarik perhatian pemula gitu. Ini naik terus nih, kayak bisa naik sampai 7 hari lagi nih. Beli. Tiba-tiba suspend. Tanpa UMA, nggak ada UMA di sini ya. Suspend langsung. Suspend dadakan, tak. Setelah suspend apa yang terjadi? Semua sibuk jualan. Tak, ARB. Syukurlah di sini bisa keluar gitu. Syukur gitu ya. Tapi bayangin teman-teman yang sudah beli di sini atau beli di sini, ini udah kehilangan berapa ini? Rugi besar ya, rugi besar. Dan teman-teman kalau yang masih kekeh, ini naik, kayaknya bisa kayak gini lagi nih, naik arah berhari-hari. No. Bisa naik, bisa turun. Di sini ARB lagi dan kena lagi makin bawah. Dikasih naik lagi, dikasih kesempatan keluar. Terus masih pikirannya kayak, alah ini turun sudah selesai, ini hijau, ini bisa 7 hari lagi. Enggak, ARB lagi. ARB. Jadi, jangan terlalu banyak berharap ya sama saham-saham yang berisiko likuiditas. Ini saham-saham yang berbahaya. Apalagi kalau teman-teman bermindset atau berpikiran mau all in. Jangan ya, hindari. Oke, ini bukan hal yang langka, kita bisa lihat ya. Saya kasih contoh banyak banget nih. Ini naik, suspensi dadakan 1 hari doang, begitu dibuka apa yang terjadi? Naik, pikirannya naik seperti kasus ini ya. Setelah suspend dibuka malah naik gitu ya. Ini suspend juga sebenarnya, suspend buka malah naik gitu ya. Tidak selalu seperti itu gitu. Suspend buka naik, semua pada beli, dibanting ARB gitu ya. Nyangkut gitu. Ini juga nih, naik sempat suspend sehari. Naik lagi, ini udah suspend 4 hari masih nggak kapok juga gitu ya. Ini orang yang di sini nggak kapok kan ya, ARB deh. ARB gitu. Ini naik, suspend, langsung dibanting gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang langka ya. Ini sering banget memakan korban, bisa jadi tiap bulannya ada. Jadi teman-teman jangan mindset bahwa hal yang seperti ini, bahwa sekali seumur hidup gitu ya, saya bakal menemukan hal seperti ini. Enggak. Teman-teman bakal sering banget lihat para retail, para pemula yang tidak paham, yang rakus, yang mindsetnya masih pengen cepet kaya gitu ya. Bahkan bakal banyak yang tidak bisa lagi modalnya balik gitu ya. Rugi besar-besaran dan mungkin kapok trading di saham. Saran saya untuk teman-teman, kita sama-sama harusnya belajar untuk ini, beli di sini. Ini kan ada base, ini ada base, ini ada base. Kita justru belinya di sini, kita nanti dapat ini, gitu ya, dapat ini. Nah, itu dong mindsetnya justru harusnya seperti itu. Dan banyak ya cara analisa itunya. Bisa pakai bandarmologi, bisa pakai technical analysis, dan sebagainya. Oke? Ingat ya, jangan mindsetnya beli-beli di sini, belinya yang di bawah sini. Oke, sedikit tips ya. Kalau misalkan suatu saham yang naiknya tinggi, dan itu teman-teman baru dengarnya hari itu gitu. Apa nih saham ini? Naik tinggi ya gitu. Teman-teman sendiri aja baru dengar, atau baru lihat orang mulai tunjukkan profit, itu teman-teman sudah telat. Jangan pernah beli ketika kondisinya sudah seperti itu. Itu sudah pasti teman-teman telat. Gitu. Karena apa? Sudah banyak orang yang siap jualan. Okay? Teman-teman malah memberi barang yang hasil mereka jualan. Teman-teman adalah the greater fool ya. Si bodoh yang lebih bodoh gitu. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tergoda gitu ketika ramai semua pada keluar misalkan saham ABCD terus simbol emojinya roket gitu ya. Teman-teman berharap bahwa itu bakal terbang. Jangan, teman-teman sudah telat gitu ya, sudah telat. Karena kalau kondisinya seperti itu, risikonya itu ini kebalik gitu ya. Risikonya itu sudah jauh lebih besar dari rewardnya. Sorry, ini salah. Jadi itu bukan rezeki gitu ya, bahkan udah nggak menarik untuk ditradingkan lagi. Jangan malah berpikir untuk mencoba di saham seperti itu. Risiko likuiditas panjang banget ya, karena itu risiko yang sering banget terjadi dan yang paling saya takuti. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak ada kepikiran sekalipun untuk mencoba-coba ya di saham yang berisiko likuiditas. Oke, untuk risiko yang jenis risiko selanjutnya adalah capital loss atau kerugian modal gitu ya.
Ya, ini terjadi kalau teman-teman beli terus harganya turun gitu ya. Yaitu namanya capital loss gitu. Ini paling umum terjadi. Ini pasti tiap hari terjadi lah. Ini selalu terjadi. Jadi kita bahas saja di episode yang terpisah ya, karena ini pembahasannya juga lumayan panjang. Sama satu lagi jenis risiko namanya one prestasi atau gagal bayar, tapi ini case yang sangat langka dan kemungkinan untuk kita para retail-retail yang duitnya secuil doang nggak akan pernah mengalami ini gitu ya. Ini untuk orang yang modalnya raksasa gitu. Contoh di sini ada Pak Prabowo digugat perdata terkait one prestasi saham 52 miliar, wow gitu ya. Jadi ini nggak usah kita bahas karena kemungkinan teman-teman pun tidak akan mengalami one prestasi ini gitu ya. Oke, itu risiko yang paling umum terjadi, tapi ada risiko sampingan juga ya. Risiko yang lebih minor, tapi sering banget diabaikan. Saya sampaikan saja, supaya teman-teman ada kepikiran ya, bahwa ini sebenarnya juga merupakan risiko gitu. Yaitu risiko fisik dan mental gitu. Ada yang trading itu di depan monitor terus gitu ya, jadi mantauin aja sahamnya itu sampai matanya jadi mata merah gitu ya. Itu dijagalah kondisi matanya gitu ya. Trading itu harusnya trading yang sehat gitu. Ada teman-teman yang trading saham itu jadinya candu gitu ya, stonks gitu, jadi kecanduan untuk trading gitu. Ada ini bahkan kenalan saya sendiri gitu ya, jadi dia itu trading waktu itu salah tekan gitu ya, kelebihan 1-0 gitu. Beli di suatu saham kelebihan 1-0, panik dong gitu, karena oversize, sehingga jadinya dia nggak berani kemana-mana, dia liatin terus gitu itu saham, takut banget, sampai ke toilet pun nggak mau gitu ya gitu. Jadi itu risiko, bisa jadi perutnya sakit gitu atau gimana, itu kan risiko gitu. Ada yang sampai trading itu merugi terus sampai stres, atau jadi marah, dan marah itu kadang bahkan bisa bermasalah dengan keluarga ya, sama istri, sama anak-anak gitu. Janganlah sampai hal-hal tersebut terjadi ya. Dan ini risiko, ini bisa terjadi ke siapapun gitu ya di market ini. Namanya berdagang, berbisnis pun bisa seperti ini ya, teman-teman bisa mengalami ini gitu. Jadi ini adalah risiko yang bisa kita temui juga. Oke, pembahasan kali ini panjang banget. Menurut saya sudah cukup ya. Mudah-mudahan insight dari yang saya sharing ini membuat teman-teman lebih peka dan sadar tentang berbagai jenis risiko yang dapat kita temui ketika kita investasi atau trading di saham gitu. Oke, jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan di grup Belajar Saham Plus. Bisa melalui link ini untuk join grupnya, atau join channel dari Wiguna Investment di link ini, atau kalau mau follow Instagramnya Pak Frans ya, @wiguna_investment. Sip, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman. Ingat, trade responsibly. Thank you semuanya.